Kajian hati. Bunda. Semangat banget ya hari ini ya. Saya juga mau mendengarkan cerita-cerita bunda-bunda lainnya. Ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Sebenarnya namanya Anissa, Mbak. Anissa. Beberapa minggu yang lalu saya baru berduka kehilangan kakak saya yang pertama. Dan dari tahun 2022 saya kehilangan 3 orang sekaligus, 2022 sampai 2025. Yang tahun 2022 saya kehilangan adik saya. Waktu itu masih zaman COVID ya Pak. Adik saya telepon, katanya saya pingsan Kak kemarin. Bilang, kenapa? Nggak tahu, ini saya sudah di rumah sakit katanya. Ternyata hanya ada cairan di otaknya dan dia bilang dia senang karena bukan kanker dan tumor. Dia sudah bilang alhamdulillah yuk katanya, bukan kanker dan tumor katanya gitu. Adik saya itu nggak bisa dihubungi karena alasannya tidak boleh kena radiasi handphone kan. Saya tunggu, saya keluar dari rumah sakit. Siangnya saya ditelepon suaminya, dia langsung koma. Kejadiannya cepat sekali Pak Ustadz, karena belum pernah sekaget itu kan. Karena saya sangat dekat dengan adik saya. Lalu dia bilang, katanya suaminya bilang, ini Ina koma Kak Anissa katanya. Saya shock dan saya karena sudah sangat dekat sama adik saya sempat seperti orang waktu itu. Jadi saya guling-guling di lantai. Jangan ambil adik saya sempat berkata seperti itu Pak Ustadz. Karena kata dokter udah nggak ada respon sama sekali. Nah di situ karena hari Jumat akhirnya dilepaslah alat-alatnya. Di situ dia sakaratul maut, mukanya merah dan saya mesti mengikhlaskan adik saya. Kata suami saya, udah Nis katanya, jangan, kamu harus ikhlas katanya gitu, jangan nggak terima gitu kan. Itu saya lihat ibu saya yang sangat drop, sangat down melihat anaknya meninggal kan. Setelah itu, setelah dikubur, saya pergi bersama ibu saya. Ibu saya bilang, Anissa sekarang kamu adalah anak yang paling kuat katanya gitu. Karena kakak saya kan sakit-sakitan juga. Iya Bu, iya gitu. Setelah 1 tahun kemudian, hari Idul Fitri Pak Ustadz, hari Idul Fitri setelah ibu saya sholat subuh tahun 2023, ibu saya tuh sesak napas. Subuhnya itu saya lagi siap-siap mau sholat Idul Fitri, saya ke kamarnya, saya lihat dia cuman duduk di samping di kasurnya. Bu kenapa Bu, seperti orang yang ngorok ya Pak Ustadz istilahnya, batukin aja saya bilang gitu. Tapi dia diam aja Pak, diam. Saya sempat bawa ke mobil, di perjalanan di mobil saya mau ke rumah sakit, di setengah perjalanan ibu saya, keponakan saya juga di belakang teriak gitu Pak, dan saya sempat dengar ibu saya bilang la ilaha illallah gitu Pak. Di rumah sakit perawatnya bilang ibu saya udah nggak ada waktu saat itu Pak. Di situ saya nangis di tangga sama keponakan saya kan, saya cuma nangis. Dan saya teringat perkataan ibu saya waktu itu, ternyata memang saya jadi anak harus yang paling bertanggung jawab. Dan seminggu yang lalu juga kakak saya meninggal, umurnya baru 41 tahun. Karena darah tinggi dan kena ginjal Pak, sehingga dia memang 1 tahun ini sudah sakit. Berarti 3 tahun berturut-turut? Iya Pak Ustadz, 3 tahun 2022. berturut-turut.
adik, 2023 ibu, ibu, 2024, 2025 2025 ini ini kakak. kakak saya. Sebenarnya saya ini sering dikasih ujian dan saya menganggap ujian itu yang berat-berat sudah saya lalui dan itu yang menguatkan saya. Saya juga punya keponakan 2 yang saya urus di rumah dan mau saya sekolahkan, dan juga anak-anak saya 3 di rumah. Itu Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau tanyakan kenapa Allah memberi saya ujian ini Pak Ustadz? Iya, Bunda. Ternyata ujian yang kita rasa berat hari ini, mohon maaf, di luar sana ada orang yang ujiannya lebih berat daripada ujian yang kita rasakan. Setuju? Maka saya tidak akan pernah berhenti mengatakan, kenapa Allah menguji kita dengan ujian seberat itu? Karena Allah tahu kita sekuat itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Setiap ujian ditakar, diukur dengan kemampuan. Setuju? 2, tentang kematian. Mohon maaf, kematian itu kepastian. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita semua akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang berjiwa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Dan tolong catat baik-baik. Ada 3 misteri kematian yang sampai saat ini kita tak akan pernah tahu jawabannya. 1, waktu kematian. Tidak ada yang tahu kapan kita diwafatkan. Tua, muda bukan ukuran. Karena mati bukan nomor urut, tapi mati nomor cabut. Adik beliau lebih duluan dipanggilnya. Kemudian ibu, kemudian kakak. Kalau secara urutan harusnya ibu dulu. Tapi tidak. Allah paling tahu waktunya. Yang kedua, tempat kematian. Tidak ada yang tahu di mana kita diwafatkan. Betul? Semua buminya Allah, dimanapun wafatnya, misteri hanya Allah yang paling tahu. Dan yang ketiga, asbabul maut, sebab kematian. Tidak ada yang tahu sedang apa, di mana, lagi ngapain kita meninggal. Tapi yang jelas, kita diberikan kabar. Kata Nabi SAW, seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Apa di antara amalan yang akan meringankan sakaratul maut? Salah satunya sedekah. Salah satunya berbuat baik kepada orang lain. Dan betul, ternyata punya hati yang tenang, sabar, ikhlas. Itu juga salah satu yang akan meringankan sakaratul maut kita. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Belajar, jangan membenci. Hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Belajar memaafkan. Ternyata hati yang pandai memaafkan akan meringankan sakaratul maut yang datang dalam hidupnya. Jangan mendendam. Jangan menyimpan luka di hati. Kita butuh tenang. Bukankah yang Allah panggil adalah orang yang tenang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mohon maaf, satu musuh tidak akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Lebih baik memaafkan daripada menyimpan kebencian. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Ya, maka Allah tak meminta kita menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti Allah meminta kita untuk tidak menyakiti setiap orang. Kalaupun kita disakiti, maafkan.
belajar lebih tenang. Agar hidup kita tenang dan wafat juga dalam keadaan tenang. Husnul khotimah. Kanisa terima kasih sudah datang di kajian hati. Doakan terus adik, ibu, kakak yang sudah kembali. Percayalah doa dari Teteh untuk orang yang telah wafat. Insya Allah akan jadi kado terindah untuk mereka di alam kubur. Dan sekarang Teteh harus mengurus anak dari adik, dari kakak. Jangan khawatir karena masing-masing anak punya rezekinya. Dan biasanya ujian ngurus anak yatim itu memang tidak mudah. Ujiannya berat, ujiannya juga berat, sangat berat. Tapi ya begitulah rumusnya. Makin berat ujiannya, makin besar juga pahalanya. Insya Allah. Udah kehilangan adik saya, terus saya kehilangan ibu saya. Ya, lama saya kehilangan, masih nangis pun masih. Lagi ngapain ya Ina gitu loh. Ibu lagi ngapain kayak gitu. Terus kalian udah sama dunia kalian, saya masih di sini gitu. Saya pengen bilang sama ibu saya, Ibu Nisa sendirian udah di sini gitu. Yang nguatin Nisa cuma anak-anak. Ibu pasti udah bahagia kan di sana. Ina juga kan nggak sakit lagi, Yovela juga nggak sakit lagi kan. Tunggu Nisa sama Ibang ya, Ibu.